Perkenalkan, nama saya Monang Indrawan Panjitan dari kelas Igor B. Topik yang saya bahas pada pertemuan ini adalah sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan adalah organ-organ yang melibatkan proses bernapas. Bertanggung jawab dalam sistem pernapasan adalah paru-paru, yang mana paru-paru ini sebagai tempat pertukaran gas saat proses pernapasan manusia. Yang pertama yaitu mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh. Yang kedua, melepaskan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh. Yang ketiga, merupakan jalur pengeluaran air dan panas. Yang keempat, yaitu membantu mempertahankan keseimbangan asam basa. Dan yang kelima, yaitu memungkinkan berbicara, bernyanyi, dan lain sebagainya. Dan berikutnya ada alat-alat pernapasan. 1. Hidung. Hidung adalah nasa atau nose, merupakan saluran yang memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekar hidung. Fungsi hidung yaitu 1. Menyaring partikel, 2. Melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, 3. Mematikan kuman, 4. Sebagai indera penciuman. Yang kedua itu ada faring atau rongga tegak. Faring atau rongga tegak adalah daerah yang dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea, yang dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Fungsi dari faring yaitu 1. Membersihkan udara, 2. Melindungi tubuh dari infeksi partikel asing yang masuk. Dan yang ketiga ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Fungsi dari laring yaitu 1. Menghasilkan nada suara, 2. Melindungi saluran pernapasan dari makanan atau epiglotis, dan yang ketiga adalah mengarahkan makanan ke esofagus. Dan yang keempat itu adalah trakea. Adalah batang tenggorokan yang tersusun dari cincin tulang rawan yang terletak di depan esofagus. Fungsi dari trakea yaitu mendorong partikel asing keluar, 2. Pemberi kekuatan menarik trakea, mekanik trakea, dan yang ketiga adalah merenggakan trakea selama pernapasan. Dan yang kelima ada bronkus, merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Fungsi dari bronkus ini adalah jalan udara ketika bernapas. Yang kedua, penjaga imunitas paru-paru. Yang ketiga, menyaring udara. Yang keempat, memompa paru-paru. Dan yang kelima, menghubungkan trakea ke paru-paru. Dan yang terakhir atau keenam yaitu adalah paru-paru. Paru-paru adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan dan di kiri jantung, dan di atas diafragma. Fungsi dari paru-paru yaitu 1. Mengolah udara sehingga cukup baik untuk masuk ke aliran darah, dan yang kedua menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan merupakan proses yang kompleks dan bergantung pada perubahan volume rongga dada atau toraks dan perubahan tekanan. Pernapasan dapat terjadi dalam dua siklus yaitu 1. Fase inspirasi. Masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Dan yang kedua adalah fase ekspirasi, di mana keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Pernapasan dapat terjadi melalui dua mekanisme. 1. Pernapasan dada. Terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk atau sering disebut dengan interkostalis. Yang kedua, pernapasan perut. Terjadi karena gerakan otot diafragma. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.